tema kesabaran, di mana pada pertemuan yang lalu kita ambil bahwa ada 3 jenis dari kesabaran. Sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar dalam menjauhi larangan, dan sabar dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah memberikan kabar gembira, disebutkan wa basyyiris sabirina bi salasi kulli minha, beritakan kepada orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan 3 kondisi dan situasi. Apa saja itu? Itu dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah, wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beritahu kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang sabar ketika mendapatkan musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, beritahu kepada mereka, orang-orang yang sabar di saat mendapatkan musibah dari Allah, niscaya mereka akan meraih 1 sholawatum min rabbihim, mendapatkan sholawatnya Allah. Allah bersolawat kepadanya. Yang dimaksud sholawat Allah kepada hamba adalah ampunan. Jadi diampuni. Warahmah, dan Allah rahmati dia. Dan yang ketiga, ulaika humul muhtadun, dan orang-orang yang bersabar itulah orang-orang yang Allah berikan hidayah. Ya, jadi orang sabar itu memang nikmat kalau kita melihatnya dengan kacamata iman dan Islam. Bayangkan sekarang dapat ampunan, kemudian dapat rahmat, dan dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma diingat-ingat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sabru 'inda sadamatil ula. Kesabaran itu ada kapan? Dihitungnya, dilihatnya, yaitu ketika tabrakan yang pertama itu. Ya, bukan ketika wis rong sasi, ya, kemudian baru bisa bilang sabar, bukan. Jadi ketika tes pertama itu bisa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kehilangan dompet, kehilangan harta, pas lagi kemalingan itu ya. Nah, itu bisa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu yang sabar. Bukan kemudian pas kemalingan, waduh, piye terus, ngurus ke polsek, ke polres, macam-macam, lah udah dinyatakan wah ki angel gini, ya baru sabar. Nah ini nggak masuk dalam kategori ini. Yang dimaksud sabar itu inda sodamatil ula. Ya, jadi ketika Allah berikan musibah yang
pas musibah itu datang, disitulah kita mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lafaz istirja atau kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa kita semuanya milik Allah. Allah yang menguasai kita. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita juga akan balik kembali kepada Allah. Maka lafal ini digunakan secara umum boleh. Ya, digunakan secara umum boleh. Tidak harus hanya mendengar sebagian dari saudara kita meninggal dunia. Ada yang sakit, boleh kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang terkena musibah kebakaran misalnya, ya, bencana alam lainnya, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu nggak masalah. Bahkan di antara keluarga atau tetangga atau rekan teman yang non muslim dan dia mati, kemudian kita mendapatkan berita kematiannya, maka kita masih diperbolehkan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang nggak boleh apa? Setelahnya, ya, kita nggak boleh mendoakannya. Ya, kalau ada teman keluarga non muslim mati, kita masih boleh inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi nggak boleh kita semoga ya dapat ampunan, dilapangkan kuburnya, macam-macam. Nah ini tolong ini diperhatikan betul-betul, karena sekarang ini orang bermudah-mudah muslimin. Ya, ini saking jahilnya mereka terhadap akidah. Ya. Termasuk kalau saya perhatikan tuh di WA grup RT aku dewe iki yang ngrumangsani. Ada warga non muslim meninggal, itu ada warga muslim yang kemudian mendoakan, ya, apa ya, doa-doa template itu loh, semoga dapat husnul khotimah. Lah jelas non muslim ki jelas suul khotimah. Itu harus kita yakini. Harus kita yakini. Orang non muslim itu kalau mati jelas matinya suul khotimah. Nah, husnul khotimah itu hanya diperuntukkan ahli tauhid, ya, yang selama hidupnya itu memegang Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, itu. Ya. Orang yang muslim saja itu terkadang punya gelar fasik. Ya. Ada tanda-tanda munafik. Itu yang muslim. Ya, kriminal, banyak maksiatnya, melakukan dosa-dosa besar, ya, itu saja masih punya gelar fasik. Lah ini jelas nggak punya iman. Lah kok iso di dongak nih dapat husnul khotimah. Ya, hati-hati. Jempolnya itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul itu. Ya. Kita ini kalau masalah pekewoan, ya, bagaimana pekewo mbek tonggo sing tidak pernah memberikan kepada kita jalur hidayah.
Lah kok kita malah rapeke mbek Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membawa jalur hidayah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Ya, termasuk hari ini kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan saudara-saudara kita yang ada di tanah suci yang ketiga, yaitu Baitul Maqdis, Palestina, yang puluhan tahun mereka dijajah oleh Zionis Yahudi. Tapi pembelaan kita terhadap saudara-saudara kita yang di Palestina itu juga jangan latah, harus dibarengi dengan ilmu. Dari dulu, Mas, dari tahun 2000 sampai hari ini, ya, berarti kurang lebih 23 tahun, saya pribadi itu tidak pernah percaya berita-berita berkaitan dengan kabar Timur Tengah, khususnya Palestina, yang sumbernya saja gak jelas. Apa mana sumbernya? CNN, BBC. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik, orang muslim tapi fasik, membawa berita, maka cross check dulu. Ini nasihat datang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang fasik bawa berita, ya, fasik ini masih muslim tapi fasik bawa berita, maka cross check dulu, tabayun. Jangan langsung dimplok. Lah ini orang-orang kafir bawa berita dunia Islam. Lah kalau bisa langsung dipercaya gimana? Yang muslimin saja, ya, yang punya kantor besar pusatnya di Qatar, Al Jazeera. Al Jazeera itu ada dua, Mas. Ada yang berita pakai bahasa Arab, ada pakai bahasa Inggris. Dan jangan dikira itu yang pakai Inggris terjemahan Arab, enggak sama sekali. Waduh, beda pemberitaannya. Ya, itu beda, asli beda. 80 sampai 130 derajat, 360 derajat bisa beda. Tergantung siapa yang memberitakan. Nah, itu makanya alhamdulillah sekarang kalau kita melihat saudara-saudara kita yang berjuang di Palestina, itu mereka punya website resmi. Ya, website resmi. Makanya saya tadi bilang nggak percaya. Seperti Brigadir Qassam misalnya, itu punya website resmi. Itu bisa kita klik. Selagi kita paham bahasa Arab, itu bisa kita baca. Berapa banyak berita itu sudah sampai di Indonesia, yang di sana itu website resminya nggak ada berita apa-apa. Ya. Makanya ketika mereka itu sampai pernah menyindir beberapa media muslimin, kalian telah menipu muslimin yang lainnya. Ya, di saat kami ini berjuang, ya, tapi malah kalian mengkhianati kami dengan memberitakan yang tidak ada apa-apanya di kami. Nah, maka hati-hati. Jadi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh rohib Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi itu datang
terkait hukum pelaku zina dalam Islam. Kata Nabi, bacalah kitab kalian. Sama. Kata mereka, enggak. Di Taurat kami, ya, enggak ada itu. Baca saja dulu. Maka kemudian mereka membaca di sisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, di samping Rasul. Taurat tentang hukum zina, tapi tangan satunya nutupi ayat-ayat di Taurat itu. Jadi dilompati. Enggak ada kan ayat tentang rajam, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabiun Ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Jadi ketika ditutup Rasul nggak tahu memang. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala hari itu telah menganugerahkan hidayah salah satu tokoh Yahudi besar namanya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam ketika mendengar ada ayat-ayat yang dilompati dan beliau ahli Taurat, maka berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, mereka telah membohongimu. Minta mereka mengangkat tangan mereka. Ya. Minta tangan yang nutupi Taurat itu diangkat. Suruh baca total. Rasul pun meminta mengangkat tangannya, kemudian baca lagi. Ternyata ayat rajam pun juga ada dalam Taurat. Ini dalam Bukhari Muslim dikenal dengan bab ya, Rajmail Yahudain, ya, dua Yahudi yang dirajam. Ini hadisnya sahih. Ya. Sekarang di zaman Nabi itu sudah bisa melindungi Nabi, nutup ayatnya pakai tangan. Itu zaman Rasul. Lah kalau hari ini menutupi, membolak-balikkan fakta dengan berbagai macam kecanggihan dan teknologi, lah kok kita masih percaya langsung emplok. Ya. Maka benar ucapan salah satu pahlawan Islam Salahuddin Al-Ayyubi, hilangnya Baitul Maqdis dari tangan muslimin pasti disitulah rendahnya daya ilmu dan pemahaman umat-umat muslim, dan akan kembali diraih ketika musliminnya juga menghilangkan itu semua. Sekarang bayangkan, dari 87 sampai hari ini, ya, muslimin Indonesia, mereka membela saudara di sana hanya ukur dengan apa? Ya, mending dengan doa daripada demo, ya, mending doa, bantu sosialnya, ya, itu lebih. Kenapa? Buktinya dari 87 sampai sekarang Allah belum bukakan kemenangan. Kenapa? Karena berarti kita masih jahil dalam hal ini, ya, kita nggak sabar. Kita nggak sabar di dalam mengemban amanah ilmu dan mengamalkannya. Karena pembebas Palestina itu mereka rata-rata orang-orang yang alim di dalam agama. Ya. Dimulai zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Jadi jangan disalahpahami. Dikira kita nggak mau membela tanah suci yang ketiga ini. Kita siap, cuma caranya ya, nggak asal geradakan itu, butuh strategi. Orang zamannya Umar itu sudah dimulai dari zamannya Abu Bakar, mengirim pasukannya dengan Khalid bin Walid, dengan Amr bin As, dengan Abu Ubaidah bin Jarrah, dengan Surahbil, dengan Ikrimah bin Abi Jahal.
Itu mereka siap membuka Syam. Ya. Dan saat itu mereka ketika membuka satu kota ke kota yang lain, itu nggak banyak pertempuran. Banyak yang nyerah gampang. Kenapa? Karena masyarakat Yahudi di sekitar Syam saat itu kami tahu bahwa muslimin bakal masuk wilayah kami. Ya. Tapi uniknya, mau Khalid, mau Amr, mau Abu Ubaidah, mau Surahbil, mau Ikrimah, panglima-panglima yang lain, mereka ketika sudah dekat Baitul Maqdis nggak mampu menaklukkannya. Padahal mereka sahabat-sahabat yang mulia. Apalagi ketika mereka diperdengarkan oleh para rohib-rohib, baik Yahudi dan Nasrani, kata mereka, ini riwayat yang pertama, yang membuka Baitul Maqdis, ya, itu yang punya nama cuma 3 huruf. Amr, Ain, Mim, Ra, Waw, 4 huruf. Khalid, Kha, Alif, Lam, Dal, 4 huruf. Abu Ubaidah, tambah dawa. Surahbil, Ikrimah, dawa. Ya. Itu orang Yahudi Syam itu bilang, kalian percuma, nggak bakal bisa menaklukkan Baitul Maqdis. Karena kami meyakini yang menaklukkan Baitul Maqdis itu cuma orang yang punya 3 nama. Makanya Amr bin As langsung kirim surat ke siapa? Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Umar namanya cuma 3 huruf, Ain, Mim, Ra. Dan betul akhirnya yang menaklukkan Baitul Maqdis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, ketika Khalid masuk, Amr masuk ke wilayah yang hari ini Yordan, Libanon, Damaskus, itu sebagian masyarakatnya bilang gini, jangan masuk sini dulu. Harusnya kalian masuk ke Kaisarah, wilayah lain lagi. Ditanya kenapa demikian? Karena di kitab kami seperti itu. Ya, di dalam Taurat itu sudah dijelaskan, Baitul Maqdis itu nanti akan takluk di tangan muslimin. Itu sampai kronologinya lewat mana saja, yang ditaklukkan mana dulu, itu sudah ada di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Yahudi itu sudah sangat tahu. Mereka itu tahu nanti akhir zaman Baitul Maqdis itu balik lagi ke muslimin, itu tahu. Cuma gimana sebelum itu, ya, sebelum itu mereka bisa merajai dan unggul, bahkan bisa mengalahkan muslim. Sabar. Itu berapa tahun tuh Umar? Nanti zamannya Salahuddin Al-Ayyubi, ya, itu tahunan hanya untuk mengumpulkan kaum muslimin yang di Mesir, yang di wilayah-wilayah sampingnya Palestina, Libanon, Suriah. Itu ditanam para ulama-ulama 4 madhab supaya muslimin bisa belajar ilmu, ya, 4 madhab fikih yang dimiliki, yang tersebar hari ini. Kenapa? Karena kalau orang itu sudah punya ilmu, maka ketika ada arahan dari waliul amr untuk jihad, jihadnya benar. Karena atas dasar ilmu. Maka dulu beberapa tahun yang lalu mulai pecahnya Suriah perang, itu mufti Arab saat itu Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Syekh, ya, itu menasihati kaum muslimin yang di luar Suriah
untuk bersabar, tidak gegabah. Ya. Saat itu di Suria Raya, di Syam, muncul Daesh, muncul ISIS. Ini awal-awalnya. Ya, awal-awalnya. Banyak muslimin yang tertarik. Nah, ini baru panji hitam nih. Ya, wah ini pasukan Imam Mahdi ini. Banyak yang bergabung. Ulama Saudi melarang untuk itu. Lihat, yang benci dengan fatwanya kemudian langsung memberitakan bahwa ulama Saudi berkhianat terhadap muslimin, pengecut, hinaan dan lecehan kepada mufti Saudi kala itu. Ya. Padahal itu apalagi di-share juga itu. Wah, Masya Allah. Bencinya terhadap fatwa tersebut. Saya itu sampai tak simpen itu screenshotnya itu di komputer. Ya. Cuma mereka itu yang ngomong-ngomong seperti itu. Mereka itu siapa? Mereka nggak tahu ada satu kaidah bahwa lahmul alim masmumah, dagingnya ulama itu beracun. Maksudnya apa? Hati-hati, lek kualan. Dan ternyata betul. Ya, waktu yang membuktikan siapa ISIS, siapa Daesh, ya, tahuan sendiri. Nah, akhirnya kan, yang dulunya pro ngaplo, ya. Makanya ulama itu nggak sembarangan ketika berfatwa. Dan kalau kita baca websitenya resmi, nah itu enaknya tadi. Makanya kalau di Arab itu semua website itu pasti ada penanggung jawabnya dan rata-rata ulama terkait dengan agama dan itu tertempel fotonya. Ya, jadi bisa dijadikan sumber resmi itu bisa. Padahal Syekh saat itu mengatakan sabar karena kalian tidak tahu kenyataan yang di sana. Kalau kalian ke sana, kalian akan berada di bawah bendera siapa? Ya, yang mengatasnamakan mujahidin, yang mengatasnamakan bendera muslimin, itu aja antara satu dengan yang lainnya tembak-tembak. Apa ini yang kemudian disebut dengan jihad? Gitu. Ya. Sekarang kalau mamanya kita meyakini Palestina akan masuk ke dalam kekuasaan Islam wal muslimin, yo jelas. Itu bagian dari nubuat. Kalau nggak percaya malah bahaya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Auf bin Amr bin As, "U'dud sittan ma baina yadayya wa sa'ah." Hitungan ada 6 antara aku dan hari kiamat itu akan tegak. Nah, Rasul sedang membawa berita-berita akhir zaman. Yang pertama dan yang kedua. Yang pertama adalah mauti, kematianku. Ini wafatnya Rasul itu tanda kiamat kecil. Yang kedua adalah Fathu Baitul Maqdis, pembebasan Baitul Maqdis. Nah, Baitul Maqdis pertama dibebaskan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, itu kita yakini. Kalau nanti di zaman Imam Mahdi juga kembali lagi, itu juga kita yakini. Cuma kita yakin bagaimana Baitul Maqdis kembali itu dengan cara yang strategi yang di atas ilmu, enggak sembarangan. Ya. Enggak hanya bisa membawa mafsadat yang lebih besar. Ya. Sekarang kalau umpamanya Palestina ngelempar ya 10 molotov aja,
ke Tel Aviv. Nah itu kan Zionis bisa membalas dengan puluhan bahkan ratusan rudal ke Palestina. Ini namanya maslahat atau mafsadat? Mafsadat. Makanya Masya Allah kita support ketika secara umum negeri kita membangun fasilitas di sana seperti rumah sakitnya. Itu yang lebih manfaat. Betul. Ya, kita kirimkan obat-obatan dan semisalnya. Ya. Dan dulu Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah tabaraka wa ta'ala sudah menasihati, tolong para ahli Palestina itu kalian kembali di atas ilmu. Ya, kalau perang terus, kapan mereka akan belajar? Ya, kapan mereka akan bisa membangun kekuatan? Yang ada kan terjajah. Tapi kalau kita mau anggap ada perdamaian, ya sudah. Meskipun musuh yang biasa mengingkari, tapi di waktu-waktu itu kita bisa belajar. Bisa datangkan ulama. Ya. Bisa menambah ilmu dan amal, khususnya terkait dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'annya. Nah, itu yang akan membawa kemenangan. Intan surullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Masalahnya kala itu banyak yang tidak memahami hal ini sehingga tidak mau sabar. Dan rata-rata emang yang muda-muda kala itu. Ya. Padahal dulu ketika zamannya masih ada Ahmad Yasin di Palestina, itu yang betul-betul berjuang benar ya. Apa kata beliau? Yang menemani kami adalah orang-orang yang belajar di tahun 80-an. Ya. Jadi gak sembarangan yang muda-muda keprak-kepruk itu. Ya, itu bukan kita, ya ini jangan disalahpahami ya. Kita butuh strategi, bukan kemudian sembarangan. Emang tidak kita nafikan yang jiwa muda itu memang pengennya dan. Ya, padahal sebagaimana kita sampaikan, kita butuh kesabaran. Jihad, berjuang itu bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dituntut sabar. Ya. Bayangkan sekarang sebelum muncul Salahuddin Al-Ayyubi, gimana kondisi Palestina dan sekitarnya. Ya. Syiah Rafidhah merajalela. Ya, orang-orang marak, mereka beribadah di sisi-sisi kuburan orang-orang soleh. Itu kondisinya. Maka Allah tidak pernah membuat Islam menang, Muslimin menang dan mampu mengambil Baitul Maqdis. Kan kondisi seperti itu. Nah, mereka melakukan nasi'ah. Nasi'ah itu bagian dari sistem ribawi. Nah, ketika Salahuddin lahir itu ada di tengah-tengah carut marutnya kondisi seperti itu. Ya, cuma kemudian beliau belajar, ya, kemudian menjadi orang pilihan dari Az-Zengi, ya, dididik dengan baik dan beliau pun juga cinta terhadap ilmu, ya, sehingga kemudian ketika di bawah kepemimpinannya, nah, dirubah itu. Ya, kita butuh ilmu. Emang sabar gak cuma setahun 2 tahun. Beliau keliling sampai ya, beliau yakin sudah siap ini muslimin untuk diajak berjihad. Akhirnya berjihad. Nanti jatuh lagi. Ya, Andalusia itu. Sama. Di saat muslimin betul-betul jauh dari ilmu. Gak sabar belajar.
Ya, majelis-majelis ilmu seperti Al-Auza'i, ya, imam-imam yang sezaman dengan itu, yang datang cuma 4, 5. Tapi kalau tarian, joget-jogetan penuh. Muslim loh itu, Muslim di Andalusia. Maka ketika Granada, kota terakhir, ya, itu bisa diambil oleh kerajaan dari Kastil Aragon, ya, Ferdinand dan Isabella. Ya, makanya nanti di belakang, yang paling belakang, di antara barisan belakang, itu baru ada orang yang kita kenal dengan Columbus. Mengambil salah satu hasil dari ulama muslimin yang ada di Spanyol, di Andalus kala itu, Al-Bakri. Diambil petanya, kemudian menyusuri peta itu, tuh ketemu Amerika. Akhirnya dakwane sing menemukan Amerika Columbus. Padahal Bakri sudah punya petanya. Sampai di kita, ya taunya Columbusnya, Bakrinya kita nggak tahu. Ini degradasi kesabaran dalam berjuang di atas ilmu. Maka rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tolong ya, berkaitan dengan taklim ilmu dengan kecanggihan hari ini, ya, tetap majelis ilmu seperti ini itu nggak bisa tergantikan. Pemahaman dan pahala nggak bisa terganti. Mau via YouTube silahkan, tapi itu nggak mewakili. Apalagi cuma potongan kajian itu bukan ilmu itu. Ya, terkadang malah nubruk nih, ya, para asatid, ya, itu dibentur-benturkan dengan potongan-potongan kajian. Itu bukan ilmu. Ilmu itu seperti ini. Datang, kita duduk bermajelis, dengarkan, catat, ya, dan pahalanya tentu berbeda. Karena itu yang dicontohkan bukan hanya Nabi Muhammad, dari nabi-nabi sebelumnya. Nabi Musa belajar dengan Nabi Khidir, yang menemani, ketemu fisik. Ya, Nabi Muhammad gurunya siapa? Malaikat Jibril, ketemu fisik. Ya, maka kita pun juga diminta demikian. Jadi rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita tambahi terkait dengan tema kesabaran, yaitu fadilah, keutamaan orang yang sabar akan mendapatkan sholawat dari Allah, yaitu ampunannya, kemudian mendapatkan hidayah dan diturunkan rahmatnya. Kiranya sampai di sini dulu, ya, karena semalam ada berita takziah pagi ini, maka kami mohon izin, mohon undur diri. Secara materi kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Waktu dan tempat kami kembalikan ke moderator. Kiranya ditutup aja Mas, nggak usah ada tanya jawab dulu. Demikian materi yang